Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Masya Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa Samsudin Jadab sudah menggunakan baju baru sebelum Lebaran, teman-teman. Padahal kita hanya menunggu beberapa hari saja akan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi ya sangat disayangkan bagi Samsudin Jadab, dia terpaksa harus menggunakan baju baru, teman-teman. Imbas dari video Samsudin yang membuat video aliran sesat settingan seolah-olah itu ajarannya Salafi, akhirnya pondok pesantren Samsudin pun juga akan ditutup. Saya mendapatkan kabar, teman-teman, dari channel YouTube-nya Mas Dodi Sepriyadi dan dari channel YouTube-nya Pak D. Mukri, teman-teman. Pak D. Mukri ini adalah salah seorang warga yang kediamannya berdekatan dengan pondok pesantrennya Samsudin Jadab. Dampak dari ditetapkannya Samsudin Jadab ini sebagai tersangka, pondok pesantren Samsudin Jadab ini juga akan ditutup, teman-teman. Namun sebelum itu kita akan saksikan video Samsudin Jadab menggunakan pakaian barunya, teman-teman. Subhanallah. Assalamualaikum, Gus. Sehat? Pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Tangannya sudah diborgol juga, teman-teman, oleh pihak kepolisian. Nah, di belakang kita juga dapat saksikan ada dua orang yang menggunakan pakaian tahanan yang berwarna oranye, teman-teman. Info yang kita dapatkan, dua orang ini adalah kameramennya Samsudin Jadab dan editornya, teman-teman. Dua orang ini juga sebagai tersangka. Oke, kita lanjutkan lagi. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Mau ridho atau tidak, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, teman-teman. Dia menyatakan dia ridho atas apa ketetapan Allah terhadap dirinya. Ridho atau tidak ridho, dia juga akan tetap di penjara karena statusnya sudah menjadi tersangka, teman-teman. Ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Wah, senang. Rasanya Gus senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan, Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Untuk dakwah dia tidak perlu menyesalinya. Luar biasa. Dia menyebut konten fitnahannya kepada Salafi, teman-teman, itu adalah konten dakwah, teman-teman. Dakwah dari mana? Ini saya heran, teman-teman. Heran dengan pola pikirnya Samsudin Jadab ini. Coba teman-teman bayangkan, dia membuat konten seorang perempuan yang menggunakan cadar, lalu diraba-raba tubuhnya oleh seorang yang menggunakan pakaian layaknya seorang ulama. Lalu dia menyebutkan, ini adalah paham ajaran Wahabi. Dia memfitnah Salafi atau Wahabi yang dia sebut, teman-teman, itu ajarannya memperbolehkan tukar pasang istri. Boleh, teman-teman, walaupun seorang perempuan sudah menjadi istri dari seorang laki-laki, itu boleh digilir. Lalu dia tuduh itu adalah ajaran dari Salafi Wahabi. Ini dakwahnya dari mana? Dia menyebut ini konten dakwah. Coba kita dengarkan dulu, teman-teman, keterangan dari pihak kepolisian. Kami sampaikan di sini ada dua hal yang menjadi informasi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama bahwa ada penambahan dua tersangka baru terkait dengan konten saudara Samsudin. Ada dua tersangka baru, teman-teman, dari kontennya Samsudin Jadab ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Kemudian yang satu lagi adalah editing. Satu lagi adalah video editing atau editornya, teman-teman. Dua orang sudah ditetapkan tersangka. Jadi total sudah 3 orang yang menjadi tersangka. Editor videonya atas nama FK ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain saudara Samsudin ini
bertujuan untuk menaikkan subscribernya. Juga saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris. Wah, jadi teman-teman, tujuannya selain untuk menaikkan subscribernya atau menambah jumlah viewer YouTube-nya, teman-teman, dia tujuannya untuk membuat konten ini supaya pengobatan yang dia buka di pondok pesantrennya semoga semakin laris. Jadi tujuannya ini, teman-teman, untuk promosi pengobatannya. Padahal pesulap merah juga sudah bongkar, pengobatan Samsudin Jadab ini hanya menggunakan trik sulap saja, teman-teman. Na'udzubillah. Pengobatan tradisional yang bersangkutan tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Jadi ada dua hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Informasi yang kita dapatkan, teman-teman, dari CNN Indonesia, Gus Samsudin raup cuan atau pendapatan 100 juta rupiah per bulan dari AdSense YouTube-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman, dari membuat konten settingan yang selama ini yang dia buat, konten berburu dukun santet settingan, adu tenaga dalam, konten kesaktian lainnya, bahkan konten memfitnah Salafi yang dia sebut sebagai Wahabi ini, teman-teman, dia mendapatkan pendapatan 100 juta per bulan, teman-teman. Luar biasa. Belum lagi dari pendapatan dari pengobatannya. Memang ini tuh bagi orang yang di luar yang hater-hater pade yang katanya saya iri dengki itu, nggak mungkin warga seperti ini kalau memang ini bener-bener orang baik. Betul, kita ini warga sekitar tahu ini seperti apa. Masya Allah, betul nih kata Pak Demukri. Kalau Samsudin benar-benar baik, masyarakat Blitar nggak mungkin seperti ini kepada dia. Tapi karena Samsudinnya, ya mungkin hubungannya juga tidak baik dengan warga sana. Akhirnya pembubaran pondok pesantrennya Samsudin pun disambut baik oleh masyarakat sekitar sana. Kalau dia bener ya warga yang nggak mungkin seperti ini. Pripon Mbah? Kersane pripon? Tutup total ge. Setuju Mbah? Lah. Loh, kalau warga malah menginginkan tutup total katanya. Kami. Dan yang uniknya, teman-teman, kita dapat saksikan dari channel YouTube-nya Mas Dodi Supriyadi atau dari channel YouTube-nya Pak Demukri, warga sekitar ingin tutup total pondok pesantrennya, teman-teman. Pondok pesantrennya Samsudin Jadab ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita saksikan di videonya Mas Dodi Supriyadi tadi, kita sudah dapat saksikan bahwa itu aparat sudah merobek, sudah menurunkan balihonya pondok pesantren Samsudin Jadab. Inilah, teman-teman, inilah akibatnya dari selama ini dia membuat konten settingan, konten pembodohan publik, membuat adegan-adegan adu kesaktian, adu tenaga dalam, memburu dukun santet settingan. Bahkan yang terakhir, teman-teman, yang viral kemarin, dia membuat konten memfitnah Salafi yang dia sebut sebagai Wahabi ini. Dia menyebutkan Salafi di dalam kontennya ini adalah ajaran yang menyimpang. Oh, dicopot guys ya. Semoga bala desa kami hilang. Sama ini tinggal nunggu pemulangan orang-orang Samsudin yang ada di dalam padepokan. Oh, oke. Jadi santri-santrinya Samsudin yang ada di padepokannya juga akan dipulangkan. Alhamdulillah. Nih warga juga antusias. Tuh. Kalau warga itu mendukung Udin, kalau mau dicopot, pasti ya nggak boleh. Lah ini malah demen nih. Yang saya tanggapannya ini dicopot, pripun? Ya oke. Nah ini tanggapan dari warga juga oke. Lah ini saya bisa bertanya-tanya lagi kepada Mas, tanggapannya dari Samsudin dicopot gimana Mas? Oke, pokoknya. Oke. Nah untuk Mas, loh, tanggapannya gimana? Melihat itu dicopot? Oke juga, lah itu loh. Ya, masyarakat pada senang ya karena pondok pesantren Samsudin ditutup. Sebenarnya sudah lama sekali ya masyarakat Blitar di Desa Rejowinangun itu resah dengan ulah-ulahnya Samsudin. Terbukti dulu kan sempat didemo besar-besaran padepokannya Samsudin karena di sana ternyata ada pengobatan abal-abal yang menggunakan trik sulap dibongkar oleh pesulap merah. Dan ternyata setelah diselidiki lebih jauh, pihak penegak hukum juga menemukan bukti bahwa tidak ada izin padepokannya Samsudin. Akhirnya ditutuplah padepokan
padepokan tersebut. Setelah sekian lama berlalu, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Samsudin buka kembali, tapi bukan padepokan, melainkan sudah naik tingkatan nih, jadi pondok pesantren yang diduga juga nggak ada izinnya, yang pada akhirnya ditutup juga karena imbas dari perbuatannya membuat video settingan aliran sesat, memfitnah Salafi, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Ya, semoga saja Samsudin Jadab ini dia sadar, teman-teman. Dia bertobat kepada Allah atas semua yang sudah dia lakukan, agar dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah dia lakukan. Semoga ini adalah pelajaran untuk Samsudin Jadab dan untuk konten-konten kreator lainnya yang membuat konten sejenis dengan Samsudin Jadab ini. Saya, Rizky Mesa Putra, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.